wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Dengan mengakui semua nikmat itu datangnya dari Allah, lalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan nikmat itu kepada kita, serta menggunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 cara itulah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Akui nikmat tersebut dari Allah, puji Allah yang telah memberikannya, dan gunakan untuk taat kepada Allah. Kita baru disebut bersyukur kepada Allah atas nikmat anggota badan yang Allah kasih ke kita. Kalau seandainya kita gunakan anggota badan itu, mumpung hidup, mumpung sehat, kita langkahkan kaki ke masjid, kita hadiri majlis-majlis ilmu, kita berdiri ruku dan sujud, kita sa'i, kita tawaf, gunakan fisik kita buat beribadah. Dan kita baru disebut telah bersyukur kepada Allah atas nikmat harta, kalau harta itu diakui dari Allah, dipuji Allah dengan ucapan alhamdulillah, lalu digunakan harta tersebut untuk taat kepada Allah. Kita keluarkan zakat, kita perbanyak sedekah, dan kita berkurban. Kata Nabi SAW, man wajada sa'atan, orang yang punya kelapangan harta, walam yudahi, akan tetapi dia tidak berkurban, fala yakrubanna musallana, jangan dia dekati tempat solat kami. Ulama sebagian mengatakan hadis ini dhaif, sebagian mengatakan hasan. Tapi ini merupakan bentuk ancaman Nabi bagi orang-orang yang tidak mau berkurban padahal sebenarnya mampu. Apa standar seseorang disebut mampu untuk berkurban? Mungkin kalau diserahkan standar itu ke kita masing-masing akan beragam jawabannya. Tapi kalau kita lihat bagaimana pendapat para ulama, orang dikatakan mampu berkurban, berkelapangan, kalau dengan dia berkurban, dia tidak dalam keadaan berhutang. Lalu dengan dia berkurban, masih tersisa nafkah untuk dia dan keluarganya untuk hari raya dan 3 hari tasyrik, yaumu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Itu sudah dianggap lapang dan mampu berkurban. Lain tak bautang, lain ada kelebihan kalau kita berkurban untuk ampe hari, sehari raya tambah 3 hari tasyrik, itu sudah dianggap mampu berkurban. Bahkan kata Nabi SAW, la tadhbahu illa musinnah, jangan kalian sembelih kecuali yang telah cukup umur. Illa ayya'sura alaikum, kecuali kalau kalian dalam keadaan sulit, kecuali kalau sulit bagi kalian. Fatasbahu jiz'atan minad da'an, maka tidak mengapa kalian sembelih jiz'ah, domba berumur 6 bulan. Mestinya kalau kambing itu sudah masuk 2 tahun, habis 1 tahun masuk 2 tahun. Tapi kalau memang sulit mendapatkannya, sulit membelinya, maka tidak masalah dengan domba umur 6 bulan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan di waktu yang tersisa ini sebelum masuk bulan Zulhijjah, Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa berkurban sebagai bentuk syukur kita atas nikmat harta yang Allah berikan kepada kita. Fasalli li rabbika wanhar, lakukanlah salat karena Rabbmu. Artinya
pakai anggota badanmu, syukuri dengan mengerjakan sholat. Sembelihlah kurbanmu, artinya gunakan hartamu mensyukurinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan buat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau. Jamaah rahimakumullah, tausiah kita di malam ini merupakan di antara hadis-hadis pilihan. Di bulan yang lalu juga hadis-hadis pilihan. Pada bulan ini kita pilihkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Juga terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Sahabat yang meriwayatkannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Itu sebuah hadis yang mengkisahkan tentang Nabiullah Ismail alaihi salam bersama ibundanya Hajar alaihi salam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ia menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala mattakhadhan nisa al-mintaq min qablu ummi Ismail. Sesungguhnya wanita yang pertama menggunakan ikat pinggang. Al-mintaq artinya al-hizam, yaitu pengikat semacam tali. Kalau kita sekarang ikat pinggang yang digunakan untuk mempererat pakaian kita yang longgar, pakai ikat pinggang. Ittakhazat mintaqan litu'afiya atharaha ala Sarah. Ia menggunakan pengikat pakaiannya tersebut atau ikat pinggangnya untuk menghapus jejaknya terhadap Sarah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya ini? Kata Ibnu Hajar saat menjelaskan hadis ini, penyebab kenapa Hajar alaihissalam menggunakan ikat pinggang yang dia letakkan di badannya adalah karena dia melihat semakin hari kecemburuan Sarah kepada Hajar sejak lahirnya Nabi Ismail alaihissalam semakin hari semakin besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal awalnya Sarah sendirilah yang memberikan Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim hijrah menuju Mesir untuk mendakwahkan agama Allah, begitu masuk ke negeri Mesir, dikatakan kepada Sarah, nanti kalau raja bertanya, engkau katakan engkau adalah saudariku. Saudari maknanya adalah saudari seagama, karena orang yang beriman di tempat itu, di saat itu hanyalah Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun sudah berhati-hati dengan tidak mengatakan sebagai istri, tapi dikatakan sebagai saudara, Raja Mesir ketika itu pun tetap berupaya untuk mengusik Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Ketika akan diganggu Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan tangan Raja Mesir itu kemudian lumpuh. Lalu dia minta kepada Sarah untuk mendoakan kepada Tuhannya supaya disembuhkan lagi. Begitu sembuh kembali ingin diusiknya. Ketika lumpuh, dia katakan lagi, mintakan kepada Tuhanmu supaya disembuhkan. Terus 3 kali. Dan inilah perangai manusia. Kadang kita
luar biasa permintaan kita kepada Allah, berdoa dengan penuh ketulusan, tapi begitu Allah berikan kepada kita kelapangan, kembali kita bermaksiat. Ini Raja Mesir bagaimana rasa takutnya, dia mintakan kepada Sarah untuk didoakan kepada Allah, tapi begitu sembuh, kembali dipakai tangan itu untuk mengganggu. Tapi setelah 3 kali, maka Raja Mesir kemudian mengatakan, akhrijuha fa innaha syaitanah. Keluarkan wanita ini, dia bukan manusia tapi syaitan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diusirlah Nabi Ibrahim dan Sarah. Tapi ketika akan meninggalkan negeri Mesir, saking takutnya Raja Mesir, maka ia menghadiahkan kepada Sarah seorang teman dalam perjalanan untuk membantu-bantu, untuk melayani. Diberikan bersama mereka Hajar. Sebagian mengatakan ini adalah budak jariyah, tapi sebagian mengatakan justru Hajar ini adalah putri raja itu sendiri. Saking takutnya kualat, anak kandungnya sendiri yang diberikan kepada Sarah untuk melayani Sarah dalam perjalanan. Oleh Sarah kemudian dihadiahkan kepada suaminya Ibrahim alaihissalam, disuruh dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Awalnya tidak ada kecemburuan, karena itu permintaan dari Sarah sendiri. Tapi begitu mereka hijrah ke Palestina dan mereka tinggal di Palestina, lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Dengan lahirnya Nabi Ismail alaihissalam, disitulah muncul kecemburuan dari Sarah. Kalau sekedar Nabi Ibrahim memperistri Hajar, tidak ada kecemburuan. Tapi dengan lahirnya Nabi Ismail, muncul kecemburuan. Dan cemburu ini merupakan sifat alamiah wanita. Dan juga manusia secara umum. Juga laki-laki punya sifat kecemburuan. Sebagaimana dalam banyak hadis juga kita lihat bagaimana cemburunya Aisyah radhiyallahu anha terhadap istri Nabi yang lain. Bagaimana cemburunya Aisyah bahkan kepada Khadijah yang sudah wafat. Karena Nabi SAW masih sering menyebut-nyebut Khadijah radhiyallahu anha. Padahal sudah tiada. Aisyah pun cemburu kepada yang sudah tidak ada. Apalagi kepada istri-istri Nabi yang lain. Bagaimana cemburunya Aisyah kepada Safiyah radhiyallahu anha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia tidak cemburu sebagai seorang wanita setelah puluhan tahun bersama Nabi Ibrahim alaihissalam tapi tidak dikaruniakan anak. Nabi Ismail lahir di saat usia Nabi Ibrahim alaihissalam sudah 86 tahun sebagaimana terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir. Baru dapat anak. Dia menunggu sekian lama, tapi Allah berikan dengan mudahnya kepada Hajar madunya. Maka makin hari semakin besar kecemburuannya, sehingga kata Ibnu Hajar menceritakan terlintas di dalam ucapan Sarah, saking marahnya keluar ucapan, dia akan mencincang-cincang, memotong Hajar madunya tersebut menjadi 3 bagian. Mendengar ucapan itu, Hajar ketakutan, kemudian dia kemana-mana bawa ikat pinggang tersebut. Takut kalau nanti akan dipotong seperti yang diucapkan oleh madunya. Itu Sarah sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena semakin hari semakin besar kecemburuan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kelanjutan hadisnya, "Tsumma jaa'a biha Ibrahim alaihissalam wa ibniha Ismail wa hiya turdi'uhu." Lalu Nabi Ibrahim pun membawa istrinya Hajar bersama putranya Ismail yang ketika itu dalam
susuan, masih dalam keadaan menyusu. Hatta wada'aha indal bait, sehingga ditempatkan di sisi al-bait, yaitu Baitullah. Ketika itu belum ada Baitullah, akan tetapi disebut al-bait oleh Nabi SAW dalam hadis karena tempat di mana Nabi Ibrahim meletakkan Hajar dan putranya Ismail alaihissalam itu nanti yang akan menjadi Baitullah, menjadi Masjidil Haram hari ini. Maka disebut dengan diletakkan indal bait. Waktu itu belum ada Baitullahnya, belum ada rumahnya, hanya padang pasir yang tandus. Inda dauhatin fauqa Zamzam fi a'lal masjid, yaitu di sebuah dataran yang tinggi di atas Zamzam di masjid, yaitu Masjidil Haram. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa bi Makkah yauma idzin ahad. Dan ketika itu di Mekah tidak ada seorang pun yang tinggal. Wa laysa biha ma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ tidak ada air. Fa wada'ahuma hunak. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan keduanya di tempat tersebut. Wa wada'a indahuma jiraban fihi tamar wa siqa'un fihi ma. Lalu diletakkan bersama keduanya jirab. Jirab ini yaitu tempat air yang terbuat dari kulit, dijahit kulit binatang ternak, kemudian dilem, direkatkan sehingga tidak bisa keluar air, sehingga itu menjadi tempat air. Ini disebut dengan jirab. Diletakkan di situ jirab yang berisi kurma dan juga satunya lagi berisi air. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatabi'athu ummu Ismail. Maka setelah ditinggalkan di tempat itu, Ummu Ismail, Hajar, terus mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqalat, ia berkata, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, aina tazhab, kemana engkau akan pergi? Wa tatruku nabi hadzal wadi, dan kau tinggalkan kami di tempat yang seperti ini, di lembah yang tidak ada kehidupan, alladzi laisa fihi ins, yang di sini tidak ada manusia, wala syai', bahkan tidak ada apapun. Faqalat dzalika lahu miraran. Hajar terus mengucapkan kalimat itu, bertanya kepada Nabi Ibrahim berkali-kali. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak melihat ke arah Hajar. Nabi Ibrahim terus melanjutkan perjalanannya. Faqalat lahu, maka Hajar alaihissalam kembali berkata, Allahul ladzi amaraka bihadza, apakah Allah yang perintahkan engkau untuk ini? Qala na'am. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan iya. Qalat, Hajar kembali berkata, idzan la yudayyi'ana. Kalau demikian, berangkatlah wahai suamiku, maka Allah pasti tidak akan sia-siakan kami. Thumma raja'at. Dia pun kembali ke tempat di mana diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Fantalaqa Ibrahim, maka berangkatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji yang kita laksanakan hari ini penuh dengan napak tilas sejarah perjuangan Ibunda Hajar. Begitu juga ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita laksanakan pada bulan Dzulhijjah, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang terbaik pada yaumun nahar 10 Dzulhijjah selain daripada menumpahkan darah, melakukan penyembelihan hewan kurban. Juga tidak lepas dari bagaimana sejarah pengorbanan satu keluarga. Sebagai Nabi Ibrahim seorang ayah, Nabi Ismail seorang anak, dan Hajar sebagai seorang ibu. Itulah yang kemudian kita renungi maknanya, kita ambil pelajarannya setiap tahun kita berkurban. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana Hajar alaihissalam
walaupun tentu saja sebagai seorang manusia kadang ada prasangka, jangan-jangan Ibrahim meletakkan di tempat ini supaya membuat istrinya yang pertama, Sarah, ridha. Untuk menenangkan hati Sarah, sengaja Hajar alaihissalam ditempatkan di tempat yang tidak ada seorang pun, tidak ada apapun. Prasangka ini muncul dalam diri Hajar pertama kali. Kok bisa Nabi Ibrahim dengan teganya hanya untuk membuat istri pertamanya ridha, dipisahkan ia dengan putranya yang masih dalam keadaan menyusui, ditempatkan di tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu terus diikuti. Nabi Ibrahim berangkat kembali ke Palestina, terus dikejar-kejar oleh Hajar. Akan tetapi ketika Hajar alaihissalam berkata, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang perintahkan engkau untuk ini? Di sini muncul kesadarannya sebagai seorang hamba Allah. Prasangka yang tadi seketika hilang, diganti dengan keyakinan kalau memang ini perintah Allah, maka berangkatlah wahai suamiku, pasti Allah tidak akan sia-siakan kami. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita diposisikan ke posisi itu akan banyak prasangka, akan banyak protes. Betapa beratnya memulai kehidupan di tempat yang tidak ada seorang manusia pun tempat kita berminta tolong. Tapi keyakinan seorang muslim, seorang mukmin yang di hatinya penuh dengan keyakinan kepada Allah, kalau Allah perintahkan, pasti Allah tidak akan sia-siakan kami. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Keyakinan inilah yang harus ditanamkan, yang disebut dengan al-yakin, yang merupakan ibadah hati yang harus kita terus tanamkan, kita jaga, menumbuhkan keyakinan dalam hati bahwa Allah pasti menolong hamba-hambanya yang beriman. Selagi kita taat, selagi kita mendekat kepada Allah, Allah akan datangkan pertolongan. Tak mungkin Allah sia-siakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu, kalau Allah perintahkan kita sesuatu, pasti Allah berikan kepada kita kemampuan untuk melaksanakannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala kita dilarang kita oleh Allah dari sesuatu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan segera memberikan ganti yang lebih baik daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus menjadi keyakinan orang-orang yang beriman. Berapa banyak umat Islam hari ini yang mereka ragu menegakkan syariat Allah. Mereka ragu untuk berhukum dengan hukum Allah. Yang membuat mereka ragu, nanti kalau tegak hukum Islam akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, kalau Allah perintahkan, pasti Allah sendiri yang akan memudahkan jalannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan keyakinan inilah yang menyabarkan Hajar bersama putranya walaupun di tempat yang tidak ada pertolongan dari manusia, yang dia yakini hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah sampai pada tempat yang tinggi, la yarawnahu, di mana Hajar dan Ismail tidak lagi melihatnya, istaqbala biwajhihi al-bait, beliau menghadap ke arah Baitullah. Waktu itu belum ada Baitullah, artinya beliau menghadap ke arah kiblat. Nanti setelah jadi Baitullah itu jadi kiblat. Setelah ditinggikan kembali pondasi Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini para ulama mengatakan berdoa itu tidak mesti menghadap ke arah kiblat. Kita boleh berdoa ke arah mana saja.
Akan tetapi menghadap ke arah kiblat merupakan sunnah, adab yang terbaik ketika kita berdoa. Waktu itu belum ada Baitullah, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan berdoa tetap beliau menghadapkan wajah beliau ke arah Baitullah sekarang, ke arah Ka'bah, ke arah tempat di mana istri beliau dan putranya berada. Tsumma rafa'a yadayhi, lalu beliau mengangkat kedua tangannya. Ini juga adab ketika berdoa. Mengangkat kedua tangan. Ini sudah sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun kalau berdoa dengan mengangkat kedua tangan beliau. Akan tetapi mengangkat kedua tangan ini tidak selalu di dalam semua doa. Ada doa yang mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan. Apa doa-doa yang tidak mengangkat tangan? Yaitu doa-doa ibadah. Doa-doa yang kita lafalkan ketika kita memulai suatu ibadah. Seperti doa masuk masjid. Itu murni adalah peribadatan, tidak ada permintaan. Maka kita masuk ke dalam masjid, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma aftali abwaaba rahmatik. Tidak perlu berdiri depan pintu dengan mengangkat kedua tangan. Atau doa ketika akan makan kita ucapkan bismillah, tidak perlu mengangkat tangan. Atau doa-doa ketika memakai pakaian, saat menanggalkan pakaian bismillah, ketika akan memakai pakaian alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb. Zikir-zikir seperti ini tidak dengan mengangkat tangan. Begitu juga doa setelah azan, Allahumma rabba hazid da'wati tamma wa salatil qa'imah, dan seterusnya. Ini adalah doa ibadah. Maka doa-doa yang seperti ini tidak dengan mengangkat tangan. Begitu juga berdoanya khatib ketika di dalam khutbah. Pernah Abdullah bin Umar melihat seorang tabi'in berdoa dengan mengangkat tangannya ketika sedang khutbah. Dia katakan, qabbahallahu hadainil yadain. Semoga Allah jelekkan kedua tanganmu ini. Aku melihat Nabi SAW ketika berkhutbah, makana yazidu illa ayushira bisibabatihi ila sama. Nabi tidak pernah tangan beliau lebih daripada sekedar memberikan isyarat ke arah langit. Artinya dengan telunjuk menghadap ke arah langit. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang sebahagian ketika melihat ada ustadz yang tidak mengangkat tangan saat khutbah Jumat, ini dianggap tidak berdoa atau dianggap asing. Padahal memang yang sesuai dengan sunnahnya adalah dengan mengisyaratkan ketika berdoa, dengan mengisyaratkan ke arah langit. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan mengangkat kedua tangan. Jamaah rahimakumullah. Wada'a bihaula'il kalimat. Kemudian beliau Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan kalimat berikut, yaitu firman Allah dalam surah Ibrahim ayat yang ke-37, Rabbana, wahai Rabbku, inni askantu min dzurriyyati, aku tinggalkan keturunanku, istri dan anakku, biwadin ghairi dzi zar'in, di tempat suatu lembah yang tidak ada tanaman, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana, wahai Rabb kami, liqimus shalah, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan salat. Faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati-hati manusia cenderung kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarat, dan berikan kepada mereka buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika telah tidak lagi nampak dari pandangan beliau istri dan anak yang ditinggalkan, maka beliau dengan sepenuh hati berdoa kepada Allah. Maka orang tua harus selalu mendoakan anak-anaknya yang terbaik. Berdoa sebelum dapat anak, Rabbi habli minas salihin. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam Islam kita diajarkan oleh Nabi berdoa ketika mendatangi istri, berdoa ketika melakukan hubungan suami istri,
Siapa yang mengucapkan doa itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Allah karuniakan anak, maka tidak akan diganggu oleh syaitan. Berdoa nanti ketika anak tersebut lahir, berdoa, perbanyak doa. Berapa banyak doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran yang Allah abadikan berkaitan dengan anak. Di antaranya doa Nabi Ibrahim, ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas shali, ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan orang dan keturunanku, anak-anakku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mendoakan anak-anak kita buat akhirat untuk urusan agama mereka, ini lebih penting daripada mendoakan untuk dunia mereka. Mungkin kita sudah sering berdoa buat anak-anak kita. Kalau anak sakit, kita berdoa supaya anak kita sembuh. Anak kita ujian, kita berdoa semoga ujiannya dimudahkan. Anak kita ada masalah, kita berdoa supaya anak kita dapat solusi dari masalahnya. Kalau kita berdoa buat anak-anak kita untuk dunia mereka, mestinya yang menjadi prioritas utama adalah doa untuk agama mereka, doa untuk akhirat mereka. Segenting apapun kondisi, anak yang dalam keadaan menyusui, dalam keadaan masih butuh air minum, ibunya tentu butuh gizi, tapi tidak ada manusia tempat minta tolong. Tidak ada air minum, tidak ada tanaman, hanya padang pasir yang gersang. Tapi permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala bukan minta air, bukan minta buah-buahan dulu. Tapi yang didahulukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam permintaan kepada Allah, ya Allah, jadikan mereka mendirikan solat. Jadikan istriku mendirikan solat, anakku mendirikan solat. Kalau sudah kita doakan anak-anak kita buat akhirat mereka, jauhkan mereka dari pergaulan bebas, jauhkan mereka dari keburukan zaman, jauhkan mereka dari segala fitnah dunia. Kita doakan supaya mereka mendirikan solat. Kita doakan mereka sebagai ahlul Quran. Doakan akhirat mereka terlebih dahulu. Baru setelah itu Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikan hati manusia cenderung kepada mereka. Artinya buat orang datang ke situ, buat orang datang menemui mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan mereka cuma berdua tinggal di situ. Datangkan orang, buat orang punya kecenderungan untuk datang. Dan lihat kaum muslimin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah remehkan kekuatan doa. Hari ini kita bermimpi untuk datang ke Baitullah, menanti puluhan tahun, belasan tahun, mengeluarkan puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk datang ke tempat itu. Buah daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadikan hati manusia cenderung kepada mereka. Maknanya kata para ulama tafsir, jadikan orang-orang berbondong-bondong untuk datang ke tempat tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya bukan hanya di zaman Nabi Ismail, bahkan sampai hari ini kita pun dibuat hati kita condong untuk datang ke tempat itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warzuqhum minas tsamarat, dan jadikan untuk mereka rezeki melimpah ruah berupa buah-buahan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waja'alat ummu Ismail turdi'u Ismail. Nabi Ismail terus disusukan oleh Hajar. Wa tashrabu min zalikal ma'. Dia minum dari air yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Hatta idza nafida ma fis siqa atishat wa atisha ibnuha. Sehingga ketika air tersebut habis, ia mulai kehausan dan putranya Ismail juga mulai kehausan. Wa ja'alat tanzuru ilaihi yatalawwa. Dia lihat anaknya sudah menghentak-hentakkan kakinya, badannya sudah digoncang-goncangkan, menangis hebat karena kehausan. Tentu saja tidak makan, tidak minum, air susunya juga tidak ada. Karena air susu itu adanya dengan apa yang dimakan dan diminum oleh ibunya. Kalau ibunya tidak makan dan tidak minum, bagaimana air susunya akan tercipta? Maka Hajar kehausan, putranya lebih kehausan.
dihentak-hentakkan kakinya. Fantalaqat, maka Hajar pun beranjak dari tempat itu. Karahiyata an tanzura ilaih, karena tidak tahan melihat anaknya. Di tempat yang padang pasir seluas itu, gurun Sahara, tidak ada air, maka Hajar tidak akan menemukan air. Tapi kenapa beliau pergi? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perginya Hajar karena tidak tahan melihat anaknya. Melihat anak yang terus meraung-raung, melihat anak yang kakinya terus dihentak-hentakkan karena hausnya, tidak tega Hajar melihatnya, maka dia pun pergi meninggalkan. Fawajadatis Safa, lalu beliau mendapati bukit Safa, aqrabu jabalin fil arjaliha, adalah bukit yang terdekat dari tempat ia berada. Faqamat alaih, maka dia pun naik ke atas bukit tersebut. Summa istaqbalatil wadi tanzur, kemudian dia menghadap ke arah lembah. Dari ketinggian bukit Safa itu dia lihat sekitarnya. Hal tara ahada, dia melihat apakah ada orang lain. Falam tara ahada, akan tetapi dia tidak melihat seorang pun. Fahabitat minas Safa, lalu beliau turun dari bukit Safa. Hatta idza balagatil wadi rafa'at tarfa dir'iha, kemudian ketika beliau turun dari lembah, maka beliau mengangkat ujung kainnya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sejak zaman Hajar, wanita itu berpakaian tertutup. Pakaiannya wanita menutup sampai mata kaki. Nah, sehingga ketika beliau harus berlari-lari antara Safa dan Marwah, beliau angkat kain kakinya supaya lebih cepat beliau berlari. Diangkat ujung pakaiannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sa'at sa'yal insan al-majhud. Kemudian beliau terus berlari. Beliau berusaha seperti orang yang kepayahan. Dalam keadaan tidak makan, tidak minum. Kemudian antara Safa dan Marwah berlari-lari, turun naik 7 putaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta jawazatil wadi, sampai setelah 7 putaran. Kemudian ketika beliau sampai di Marwah, tsumma atatil Marwah, beliau sampai di Marwah, faqamat alaiha, beliau berdiri di situ, wa nazarat hal tara ahada, beliau lihat apakah ada orang lain. Akan tetapi tidak beliau lihat siapapun. Ibnu Abbas kemudian mengatakan, fadzalika sa'yun nasi bainahuma, itulah yang kemudian menjadi syariat sa'i yang disyariatkan di dalam Islam, yaitu antara Safa dan Marwah. Mengenang bagaimana perjuangan Hajar dalam mencari air untuk beliau minum dan putra beliau minum. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 7 putaran tersebut, summa tasamma'at, beliau mendengar suara. Maka beliau fokuskan pendengarannya, maka dia terus berusaha untuk fokus mendengar. Sehingga beliau katakan, sah, diamlah. Yang beliau selalu diam itu adalah diri beliau sendiri, supaya tidak mengatakan hal min ahad, apakah ada orang, apakah ada orang. Ketika ada suara-suara terdengar, maka beliau memfokuskannya. Fa idza hiya bil malak, maka pandangan beliau tertuju kepada tempat di mana putra beliau berada. Di situ ada malaikat di tempat Zamzam. Fa bahasa bi akbihi au bi janahihi, malaikat tersebut menggali air Zamzam dengan tangan, dengan kakinya atau dengan sayapnya, hatta zaharal ma, sampai keluar air. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka segera Hajar berlari ke tempat itu, faja'alat tahuduhu, kemudian ia menggali air tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu umma Ismail, semoga Allah rahmati ibunda kita Ismail. Lau tarakat Zamzam, andai kata beliau tinggalkan Zamzam itu, kama hiya, sebagaimana awalnya, lam tughrafil ma, yaitu beliau tidak menggalinya, tidak segera cepat mengambil air, lakanat Zamzam ainan muayyanan, maka Zamzam itu sudah menjadi seperti sungai yang dikenal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat masih terus menggali air Zamzam tersebut. Zamzam memancarlah, tapi Hajar sudah
bersegera karena saking hausnya, segera mengambil air tersebut untuk beliau dan putranya. Kalau dibiarkan saja, beliau tidak ikut campur dalam menggalinya, maka beliau tunggu sampai selesai, maka dia akan menjadi sungai, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena kalau dibiarkan itu adalah murni Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau seandainya diambil, Hajar ikut, maka di sini sudah ikut campur tangan manusia. Maka jadilah Zam-Zam itu tidak menjadi sungai tapi menjadi sumur seperti hari ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau pun minum dan meminumkan putranya dari air tersebut. Maka malaikat berkata kepada Hajar, la takhafud dai'ah. Kalian tidak perlu takut akan terlantar di tempat ini. Jangan kalian khawatir. Fa innaha huna baitullah. Di sini akan dibangun baitullah, rumah Allah. Ya bani hadzal gulam wa abuh, yang akan dibangun oleh anak ini dan bapaknya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa innallaha la yudhi'u ahlah. Dan malaikat mengatakan kepada mereka, Allah pasti tidak akan sia-siakan orang yang selalu bersamanya. Orang-orang yang dekat, yang taat kepada Allah, yang selalu meminta pertolongan Allah, tidak mungkin Allah sia-siakan. Maka sejak saat ini kalian tidak perlu khawatir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sudah punya rencana. Anak ini nanti akan menjadi seorang nabi. Dia bersama bapaknya akan membangun Baitullah, Ka'bah di tempat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini buah daripada kesabaran dan keyakinan Hajar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah adanya Zam-Zam, tidak berapa lama setelah itu datang orang-orang dari Jurhum, yaitu orang-orang yang datang mencari tempat kediaman yang baru. Mereka melihat kemana arah terbang burung. Karena kalau seandainya ada burung terbang ke suatu tempat dan mereka mendarat di situ, hinggap, artinya ada air. Kalau di padang pasir, pasti yang mereka cari adalah air. Maka kalau burung turun di situ, pasti karena ada air. Maka mereka pun datang ke tempat arah burung tersebut. Dan didapati di situ ada dua orang manusia, yaitu Hajar dan putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian mereka pun minta izin untuk bertempat tinggal di situ. Hajar pun mengizinkan, tapi catatannya, Zam-Zam ini milik kami. Kalian hanya boleh memanfaatkan. Kepemilikan ini adalah hak kami. Tapi hak untuk memakai, menggunakan, minum, memberi minum untuk kebutuhan, maka silahkan kalian gunakan. Tapi hak miliknya adalah milik kami. Dan itulah yang kemudian berkembang menjadi orang Arab yang dikenal dengan Arab Adnaniyah, Arab keturunan Adnan, yaitu perkawinan antara Nabi Ismail alaihissalam dengan orang dari suku Jurhum, wanita dari suku Jurhum. Dari perkawinan itulah yang kemudian turun-temurun, kemudian menjadi terakhir ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkasnya dari hadis ini yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Masih ada beberapa kelanjutan hadisnya. Silakan bisa kita baca dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Intinya bagaimana syariat ibadah haji dan syariat kurban yang kita laksanakan pada bulan Zulhijjah ini, pada bulan Zulhijjah nanti. Sekarang Zulqa'dah, sudah malam yang ke-23 Zulqa'dah, maka sebentar lagi Zulhijjah. Bagaimana kita menghidupkan pengorbanan, sejarah yang diceritakan tentang Nabi Ibrahim, tentang Ismail, tentang Hajar. Ini adalah pengorbanan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar menanamkan kepada diri kita, seberat apapun ibadah yang kita rasakan hari ini, berat untuk sholat, berat untuk zakat, berat untuk berkurban, berat untuk bersedekah, belum seberat pengorbanan yang dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang yang kita sembelih cuman hewan kurban. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putra kandung sendiri.
Sekarang kita hanya diperintahkan sisihkan waktu buat sholat, buat hadir di majelis ilmu, sisihkan harta buat sedekah, keluarkan zakat. Tidak ada yang ujiannya seberat ujian yang menimpa Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Maka ibadah haji yang kita laksanakan, ibadah kurban yang sebentar lagi juga kita laksanakan, jangan hanya sebatas ritualnya, tapi juga kita renungkan nilai-nilainya untuk kita jadikan pelajaran dan iktibar di dalam kehidupan kita, bahwa kalau betul kita cinta kepada Allah, maka kecintaan kita akan diuji. Sudah siapkah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada apa yang kita cintai? Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bapak Ibu, ada rencana kita untuk melihat saudara kita.